Oke, baiklah. Hari ini kita masuk ke materi pengetahuan tentang pasar dan market untuk menetapkan strategi-strategi bisnis. Nah, di sini kita lihat dulu. Ada pengertian market dan kompetisi. Market adalah kumpulan pembeli dan penjual dari produk atau jasa tertentu. Sedangkan kompetisinya adalah kompetisi antara supply and demand, di mana penawaran dan hukum permintaan. Ini sudah kalian pelajari di makro maupun mikroekonomi. Nah, supply and demand ini mengacu kepada perilaku sekelompok orang ketika mereka saling berinteraksi di dalam pasar. Kalau pembeli, itu hukumnya adalah hukum permintaan, sedangkan penjual adalah hukum penawaran. Selanjutnya, quantity demand itu adalah jumlah barang yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen. Sedangkan law of demand, hukum permintaan, adalah jumlah permintaan sebuah barang akan turun ketika harga produknya meningkat. Jadi kalau harganya makin tinggi, permintaannya semakin berkurang. Dengan asumsi faktor-faktor lain tetap. Faktor selain harga itu tetap. Jadi hubungan antara harga sebuah barang dan jumlah permintaan bisa dalam bentuk kurva permintaan maupun schedule permintaan berbentuknya grafik. Di sini ada kurva permintaan dan kurva schedule permintaan. Nah, kita lihat schedule-nya yang kotak kanan atas. Price-nya 0, berarti gratis ya. Kuantitas permintaannya 12. Harganya naik jadi 0,5. Permintaannya jadi 10. Harganya naik lagi jadi 1. Permintaannya kurang lagi menjadi 8. Demikian seterusnya sampai harga ketiga permintaannya jadi 0. Nggak ada yang mau beli sama sekali. Nggak ada yang berminat. Ini untuk kurva permintaan. Makin tinggi harga, makin kecil, makin tidak ada permintaannya. Lihat, ini naik ke permintaan. Ice cream-nya permintaannya 0, harganya 3 titiknya. Permintaannya 2, harganya 2,5. Jadi grafiknya, kurvanya itu turun ke bawah. Makin harganya makin mendekati 0, permintaannya makin naik. Nah, selanjutnya ini ada apa sih penyebab permintaan itu bisa berubah-ubah? Untuk permintaan yang tetap dengan asumsi penyebab lainnya tetap, itu hanya harga produk. Harga produk makin tinggi, otomatis permintaannya makin rendah. Nah, penyebab lainnya ada seperti pendapatan konsumen. Kalau pendapatan konsumen makin tinggi, permintaannya pasti bergesernya ke kanan, ikut naik. Biarpun harganya tinggi, hajar terus. Harga produk terkait. Ingat, kalau harga produk saingan yang sama itu lebih murah, berarti permintaan untuk produk kita turun. Sedangkan produk saingan naik. Tapi produk saingan kita tinggi, sedangkan harga produk kita lebih rendah. Biarpun kita naikin harga, otomatis permintaan kita tetap bertambah. Selera konsumen. Konsumennya royal di mana? Apakah produk kita atau produk orang? Ekspektasinya. Konsumen berekspektasi, berharap produk kita lebih bagus. Pasti mereka lebih memilih produk kita, biarpun harganya lebih tinggi. Makanya bisa bergeser ke kanan maupun ke kiri kurvanya nanti.
bisa berubah. Biarpun harga produk kita naikin. Ingat, jumlah pembeli. Kalau di suatu pasar jumlah pembelinya untuk produk kita banyak, otomatis biarpun harganya kita naikin, jumlah pembelinya makin banyak. Nggak pengaruh, pasti ikut naik permintaannya. Jadi bukan harga kita naikin, tapi jumlah pembelinya tetap, otomatis permintaannya turun kan. Harga kita naikin, pendapatan konsumen naik, ikut naik. Harga produknya, saingan kita lebih mahal, produk kita ikut naik. Jadi ingat, ada pembanding yang lainnya, kecuali di lain harga produk. Selain harga produk, apalagi penyebab permintaan kita itu bisa berubah. Ada pendapatan konsumen, ada harga produknya, seleranya, ekspektasinya, dan jumlah pembeli. Jadi kita sebelum kita menerapkan strategi bisnis, kita harus lihat dulu. Kita survei pasar namanya. Jadi kita lihat. Ada namanya survei pasar. Oke. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke penawaran. Kalau tadi kan permintaan, sekarang penawaran. Untuk penawaran, ada namanya quantity supply. Ini adalah jumlah barang yang ingin dan mampu dijual oleh penjual. Ingat, kita bisa nawarin barang, kita ada kapasitasnya. Ada kapasitas yang bisa kita produksi. Enggak serta-merta ada permintaan sekian, kita tawarin sekian. Enggak bisa. Karena kita ada kemampuan untuk batasan. Ada batasan-batasan kita. Kita bisa produksi berapa, kita tidak mungkin bisa mensuplai, menuruti permintaan pelanggan 100%. Pasti ada yang miss. Oke, hukum penawaran. Kuantitas barang yang kita jual akan meningkat ketika harga produk meningkat. Faktor lainnya diasumsikan tetap. Ingat ya, faktor lainnya tetap. Kita hanya berpatokan dengan harga produk dan produk yang akan kita jual. Kuantitas produk yang kita jual. Kalau harganya naik, yang kita tawarkan ikut naik kuantitasnya. Karena kalau harga naik kan untung kita makin gede. Kalau untung kita makin gede, makin banyak yang kita jual, makin gede juga untung kita. Itu persepsinya, itu sudut pandangnya. Lanjut, di sini ada kurva dan schedule-nya. Schedule-nya lihat, harga 0 yang kita tawarin, 0. Harganya 0,5 yang kita tawarin juga 0. Harganya 1, kita naikin dong tawaran kita. Kita, nih loh, kalau harganya 1, saya sediainnya cuma 1 doang. Kalau harganya 1,5, yang saya sediain 2. Demikian sampai yang ketiga. Nah, nanti ada titik temu antara kurva pendapatan, kurva permintaan, dan kurva penawaran. Ada titik equilibrium-nya, titik temu. Makanya harganya bisa ditawar-menawar. Namanya di pasar pasti ada harga tengah, equilibrium. Break even point istilahnya. Kalau di akuntansi dan di manajemen. Nah, selanjutnya kita lihat. Kalau tadi permintaan, apa saja? Sekarang penawaran. Kalau di penawaran, selain harga produk, ingat, harga input kita, modal kita. Kalau modal kita meningkat, otomatis harganya meningkat atau harganya kita turunin. Teknologi yang kita pakai dengan teknologi orang lain sama nggak? Ekspektasinya, demikian juga. Kita berharap lakunya berapa sih? Jumlah penjual, saingan kita banyak nggak? Jadi, bukan berpatokan dengan harga produk saja. Karena kalau makin tinggi harga kan makin banyak yang kita tawarin. Tapi ingat, kalau harga input kita rendah, ya kita bisa turunin harga. Bisa bergeser ke kiri. Jadi harga naik, harga turun, tetap aja kita tawarin banyakin. Karena harga input kita, harga modal kita kan rendah. Nggak masalah. Teknologi kita gimana? Teknologi kita lebih bagus dari orang lain atau enggak? Kalau teknologi kita lebih bagus,
harga naik, kita makin naikin. Kalau teknologi kita lebih rendah, lebih jelek dari orang lain, ya nggak masalah, kita turunin dikit deh tawaran kita, turunin harga, nggak masalah. Ekspektasinya, kita berharap market kita banyak nggak? Ekspektasi kita terhadap itu, barang yang kita jual itu laku nggak? Terus jumlah penjual, saingan kita banyak nggak? Kalau saingan kita banyak, kita nggak bisa dong nerapin harga setinggi-tingginya, nggak bisa. Pasti kita turunin dikit. Jadi yang kita tawarin banyak, harganya turun. Jadi nggak harus harganya tinggi, baru kita tawarin tinggi. Nggak. Harganya tinggi, kita tawarin bisa rendah. Harganya kita turunin, yang kita tawarin kita banyakin. Jadi hukum penawaran nggak berlaku. Makin tinggi harga, makin tinggi kita supply, kita tawarin ke pasar. Enggak begitu. Itu rumus sederhananya. Selain harga, ada penentuan lainnya. Harga modal kita, teknologi kita, ekspektasi kita, dan jumlah penjual kita. Oke, setelah hukum permintaan dan hukum penawaran, kita lanjut ke elastisitas harga. Elastisitas permintaan. Elastisitas harga ini adalah perubahan pada kuantitas permintaan suatu barang yang disebabkan oleh perubahan pada harga barang tersebut. Ingat, lebih besar perubahan persentase perubahan kuantitas permintaankah atau lebih besar perubahan harga barang? Kalau perubahan permintaan barang itu lebih kecil dari perubahan harga, otomatis namanya inelastis. Kalau perubahan permintaan persentase permintaannya lebih tinggi dari perubahan harga, berarti itu elastis. Contohnya seperti demikian. Harga bakso 15.000, jumlah permintaannya 100 mangkok. Saat turunin harga 14.000, maka permintaannya meningkat jadi 150 mangkok. Sehingga rumusnya gimana? Quantity kedua, quantity setelah perubahan dikurangin quantity awal dibagi quantity 2 ditambah quantity 1 dibagi 2. Per permintaan. Price 2 dikurangin price 1 dibagi price 1 tambah price 2 dibagi 2. Jadi kuantitas permintaannya berapa? 150 dikurangin 100 karena akan meningkat dari 100 menjadi 150. Berarti kuantiti yang keduanya 150 dikurangin 100 dibagi kuantiti 2 ditambah kuantiti 1. 150 ditambah 100 dibagi 2. Demikian juga harga. Harga awalnya berapa? 14.000 dikurang 15.000 dibagi 14.000 ditambah 15.000 dibagi 2. Sehingga dapatnya berapa? 5,8. Kalau dapatnya 5,8 berarti dia elastis. Perubahannya 1.000. 1.000 per 15. Cuman berapa persen? Cuman 1, anggaplah 10%. Tapi permintaannya naik banyak. Dari 100 menjadi 150. Naik 50%. Harganya berubah 10%. Permintaannya berubah 50%. Berarti harganya lebih kecil dibandingin permintaan. Kalau harga lebih kecil dibandingin permintaan, berarti gimana? Namanya elastis. Kan permintaan lebih besar dari harga. Harganya lebih kecil. Berarti elastis.
elastis, bukan inelastis. Intinya perubahan permintaan harus lebih besar, itu baru elastis. Sedangkan perubahan permintaan lebih kecil berarti dia inelastis. Sedangkan ini permintaannya lebih besar. Kalau permintaan lebih besar berarti dia elastis. Hukum permintaannya masuk. Karena harga berubah, permintaannya melonjak tinggi. Nah, selanjutnya elastisitas pendapatan. Ini untuk mengukur perubahan permintaan suatu barang karena adanya perubahan dalam pendapatan konsumen. Dilihat, persentase dalam kuantitas permintaan dibagi persentase perubahan pada pendapatan konsumen. Untuk barang yang normal, elastisnya ke positif. Tetapi untuk barang inferior, elastisnya mengarah ke negatif. Kenapa? Untuk barang normal, kalau pendapatannya naik, kita permintaannya ikut naik. Itu normal. Yang barang inferior gimana? Barang inferior itu barang yang tidak normal. Contohnya, sofa yang harganya 200 juta, barang-barang antik, dan barang-barang yang branded seperti Hermes, Louis Vuitton, dan kawan-kawannya. Itu tidak pengaruh dengan pendapatan konsumen. Biarpun pendapatan tidak naik, tapi kuantitasnya untuk barang inferior itu nggak pengaruh, tetap aja diminta sama orang-orang kaya. Padahal pendapatan orang kaya itu tetap nggak berubah, tetap aja dia mesen. Wong nggak pengaruh, pendapatannya mau gimana pun bebas. Namanya sultan kan, bebas. Jadi yang berlaku rumus elastisitas pendapatan hanya untuk barang-barang yang normal. Sedangkan barang inferior tidak berlaku. Cross elasticity mengukur perubahan permintaan suatu barang karena adanya perubahan pada barang substitusi atau barang komplementer. Rumusnya persentase perubahan dalam kuantitas permintaan dibagi persentase perubahan barang substitusi atau komplementer. Untuk barang substitusi itu positif. Nah, untuk barang komplementer itu negatif. Untuk barang substitusi contohnya apa? Permintaan akan pena misalnya berubah, kita bisa pakai pensil. Itu pasti rumusnya, hasilnya pasti positif. Tapi untuk barang komplementer, kopi dan gula, teh dan gula, permintaan teh naik. Otomatis kita nggak mungkin minum teh doang kan? Pasti kita ada bahan pelengkap. Bisa gula. Tapi kalau dibandingin barang substitusi teh dengan gula, itu berarti barang substitusi. Kita tidak minum teh, kita bisa minum kopi. Teh dan kopi. Barang komplementer, sepatu dan kaos kaki. Substitusi, sepatu sama sendal. Itu bisa substitusi. Jelas ya? Untuk pengertian substitusi dan komplementer. Ini materinya saya harus jelasin ulang karena kita akan mengetahui untuk menerapkan strategi-strategi marketing, strategi-strategi pasar untuk berkelanjutan di going concern perusahaan. Karena kita kalau belum tahu dasarnya, kita mau nerapin strateginya bagaimana. Ini namanya survei pasar dulu. Nah, yang terakhir, marginal utility. Utility apa, Pak? Ukuran kepuasan atau kebahagiaan yang abstrak yang
terima konsumen dari sekumpulan produk. Marginal utility itu kenaikan utilitas yang konsumen peroleh dari mengkonsumsi unit berikutnya dari sebuah barang. Contohnya, hari ini saya lapar, saya pingin makan pizza. 1 kotak, kepuasan saya 50%. Saya beli 2 kotak, kepuasan saya naik, karena makin puas ya. Jadi 80% kepuasan saya. Saya beli 3 kotak. Wah, udah kenyang banget dong, 3 kotak. Kepuasan saya 100%. Saya tambah lagi. Wah, ini udah kekenyangan banget. Saya udah nggak puas. Jadi enek makannya kalau 4 kotak. Kepuasan saya jadi turun lagi kan? Jadi 50%. Tambah lagi 5. Kepuasan saya jadi 0. Jadi, untuk marginal utility, kepuasan kita itu ada batasnya. Sampai batasnya ke berapa? Kalau sudah mencapai ambang batas maksimal, itu sudah stop. Karena kalau kita tambah lagi, yang ada kita malah nggak puas. Kepuasannya turun. Contohnya seperti itu. Anda mau minum soda. Normalnya berapa supaya Anda puas? 2 gelas. Anda beli 3 gelas, 1 gelas terus buang atau tidak habis. Kepuasannya maksimal nggak? Pasti nggak. Itu contohnya. Terus, Anda butuhnya berapa untuk contohnya apa lagi ya selain makanan? Contohnya beli baju deh. Anda butuhnya untuk 1 tahun itu, untuk hari raya, berapa setel baju? 3. Karena hari pertama pakainya 3. Hari kedua pakainya 3. Berarti 6 ya. 6 setel. Anda beli 100 setel. Kepakai nggak? Itu dia maksudnya. Jadi marginal utility ini adalah ukuran kepuasan yang ada ambang batasnya. Kita konsumsinya berapa sih? Bisa kita konsumsi maksimalnya berapa? Kalau kita melebihi batas kepuasan maksimal kita, pasti hasilnya tidak efisien lagi. Makanya di perusahaan juga ada batas kapasitas produksi. Karena kalau kita produksi terlalu banyak tapi yang beli nggak ada, percuma. Ini maksudnya. Kita harus survei pasar. Intinya yang pertama, sebelum kita menerapkan strategi bisnis, kita harus survei market. Survei market, otomatis kita gunain SWOT. Nanti ada materi selanjutnya. SWOT itu kita kenali kekuatan kita. Kita kenali kelemahan kita. Bagian internal dulu. Baru kita survei ke market. Ancaman-ancaman kita apa aja? Pesaing, harga pesaing, teknologi pesaing, pokoknya yang pesaing dari luar, ancamannya apa aja? Opportunity-nya, barang kita bisa masuk diterima pasar nggak? Kita bisa ke sini nggak? Jadi kita lihat kesempatan-kesempatan yang ada, bisa kita ambil, kita raih atau tidak. Jadi nanti ada kita gunain itu, survei. Oke. Sampai di sini materinya. Nanti minggu depan kita masuk ke strategi bisnis. Yang ini masih pengenalan untuk strategi-strategi. Pengenalan pasar dahulu. Apa itu inelastis, apa permintaan, apa penawaran, apa itu marginal utility, dan apa itu elastis dan inelastis. Oke, terima kasih ya semua.